Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba update market crypto karena lumayan banyak pergerakan ya di market sendiri. Kita tahu market sempat mengalami koreksi juga, jadi kita akan coba update kira-kira nextnya bagaimana gitu teman-teman. Karena sepertinya saya juga dari analisa ada perubahan juga gitu. Jadi ini cukup penting juga. Jadi teman-teman stay tune untuk update-nya ya, karena saya nggak update lagi, kurang fit juga badannya. Tapi kita coba bahas untuk market crypto hari ini ya, di hari Jumat. Ya, jadi kalau kalian suka jangan lupa untuk share videonya ataupun like. Kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Nah, kita coba lihat ya market di akhir minggu ya, karena mulai weekend juga. Saat ini Bitcoin di area 64.600 ya. Saat ini sebenarnya udah ada sedikit mengalami kenaikan gitu ya teman-teman. Jadi kita coba lihat secara teknikalnya. Tapi apa yang membuat market mengalami penurunan? Beberapa altcoins ya, kalau kita review dulu ya, beberapa altcoins justru showing strength ya. Nggak semuanya. Ada Monero, ada Popcat, ada AAV. Ini teman-teman boleh highlight AAV ya. Kan ini saya sudah sempat share di Telegram, karena menurut saya di komunitas Telegram, karena AAV ini sepertinya menarik ya. Ini salah satu protokol DeFi yang secara bisnisnya gitu ya, ini making income juga gitu, dan ini udah bisnis yang lama juga. Jadi technically AAV ini mulai dilirik oleh investor lagi karena dia ada buyback proposal juga teman-teman. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai AAV karena menurut saya cukup menarik ya, tapi lagi naik soalnya. Lalu kalau kita lihat yang lagi mengalami penurunan saat ini ya, beberapa kripto turun nih, EOS, Arweave, Beam, Bome, dan beberapa kripto lainnya gitu ya. Jadi altcoin sebenarnya masih sangat-sangat rendah secara sentimen pun, dan secara strength pun saya belum melihat adanya kenaikan atau adanya perubahan shifting di altcoins teman-teman. Jadi altcoins generally akan tetap trending down gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini akan menjadi provide beberapa buying opportunity kalau teman-teman memang masih bisa ada cash untuk beli juga. Kalau nyangkut gimana, kita akan update satu-satu teman-teman, karena ini ya, saya ada segmen baru namanya bedah kripto. Jadi satu-satu kita akan coba bahas kira-kira masih layak nggak sih untuk di hold dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara fear and greed teman-teman, fear and greed itu di area 57. Jadi udah kembali lagi ke area greed semi neutral ya, karena netral tuh antara 50 sampai 55. Jadi sebenarnya udah di area netral lah gitu, karena sentimen sangat-sangat low, sangat-sangat rendah. Dan bahkan jangan cukup stres juga teman-teman, karena memang personally menurut saya pribadi juga ini market salah satu kondisi yang very tough ya, sangat-sangat susah untuk di trade juga kalau teman-teman ada seorang trader ataupun seorang holder altcoin ya, karena yang memang mengalami kenaikan itu only selective altcoins doang. Let's say Solana gitu yang ada penguatan, dan Bitcoin pastinya. Ya, tapi sisanya altcoin masih di ya di low-nya gitu ya, di titik terendahnya. Tapi kita akan bahas satu persatu. Secara fear and greed index, ETF teman-teman ya. Kita bahas ETF dulu. Bitcoin ETF, kita sebenarnya di minggu ini nggak terlalu banyak inflow ya. Jadi udah mulai netral juga. Berbeda nih kalau kita lihat di area pertengahan Juli, di mana inflow-nya cukup signifikan. Kalau kita lihat dari sini di minggu terakhir, ini inflow-nya nggak terlalu signifikan teman-teman. Jadi orang-orang mulai wait and see juga kalau menurut saya gitu ya. Dan kondisi saat ini pun dari Bitcoin belum ada significant movement-nya. Walaupun dibandingkan altcoins, Bitcoin itu lebih baik gitu. Dan kalau kita secara Ethereum ETF, sebenarnya ini masih behaving atau masih sesuai dengan analisa kita, di mana saat ini sebenarnya masih lebih banyak outflow ketimbang inflow-nya ya teman-teman. Ini inflow yang signifikan hanya di first day of trading doang, hari pertama untuk trading. Tapi berikutnya tuh outflow terus ya. Tapi ini kita normal. Kenapa outflow? Pertama, buying pressure ya dari institusi mungkin belum ada. Ya, mereka masih menunggu gitu ya untuk berpindah. Tapi selling pressure ada ya. Kenapa? Karena orang-orang ini atau outflow ini mereka keluarin dari Ethereum atau Grayscale bisa dikatakan. Untuk apa? Untuk dipindahkan ke ETF lainnya yang mempunyai fee yang lebih murah ya. Ini kita bisa lihat ETF ETHE atau Grayscale itu 2,5%. Jadi makanya mereka lebih memilih untuk pindahkan dulu gitu sebagian fundnya, atau menunggu waktu yang tepat untuk masuk lagi. Jadi oleh karena itu ini adalah penjelasan kenapa terjadinya lebih banyak outflow ketimbang inflow-nya. Tapi bukan ini adalah failed products dan lain-lain. Kalau menurut saya ini belum
naik aja sih. Kita hanya tunggu waktu aja untuk Ethereum mulai, atau Ethereum ETF mulai ada inflow kembali gitu, karena memang low sentiment. Tapi ini menurut saya ini akan menjadi early signs. Pada saat kita lihat ada inflow yang mulai besar, ya kemungkinan tanda-tanda altcoin season juga terjadi. Ya, tapi nanti itu mungkin another questions yang akan kita bahas. Apakah altcoin season akan terjadi gitu ya? Karena banyak pertanyaan tuh. Oke. Next up kita bahas pasti yang mengenai Bitcoin. Kenapa Bitcoin mengalami penurunan signifikan? Jadi kalau teman-teman lihat di video saya yang terakhir itu sempat bilang thank you Trump. Ya, dimana kita melihat si Donald Trump cukup positif gitu ya. Tapi harus kita flashback dulu bahwa Trump saat ini belum menjabat sebagai presiden. Gitu. Jadi Trump mau bilang, "Oh, dia akan jadikan ke reserve banking dan lain-lain." Yes, itu mungkin nanti pada saat dia jadi presiden gitu ya. Saat ini Trump belum jadi presiden dan sempat kelihatan di on-chain data bahwa Amerika menjual 10.000 Bitcoin ya. 10.000 Bitcoin kemungkinan di harga 65.000. Itu berarti sekitar 650 juta. Makanya harga Bitcoin naik ke 70.000 langsung turun. Gitu. Trennya sebenarnya ini bukan tren yang continuous trend ya, kalau untuk saat ini ya, nggak seperti Jerman yang sampai 0, tapi mungkin masih ada sedikit selling pressure juga dari US government. Jadi saya sendiri masih memantau teman-teman ya, tapi kalau ada lagi nanti kita pasti update, lalu kita lihat secara trennya bagaimana gitu. Tapi ini butuh kita jadi concern aja gitu. Tapi saat ini walletnya masih tetap sekarang di 200k Bitcoin atau 203.000 Bitcoin, hanya turun 10.000. Next up, nah walaupun dijual, ada orang yang punya keyakinan tinggi teman-teman, high convictions ya, keyakinan tinggi. Makanya di sini di saat periode market seperti ini, mungkin inilah periode yang tepat untuk buy ke kripto yang pertama kuat gitu ya secara price actions, developing, dan kalian punya keyakinan juga, conviction gitu ya. Kenapa? Karena Michael Saylor sendiri justru di saat market seperti ini dia baru raise $2 miliar lagi untuk beli Bitcoin ya, untuk MicroStrategy-nya. Harga Bitcoin dia kalau nggak salah rata-rata di 36.000 teman-teman. Jadi kalau dia beli lagi ya mungkin nanti average-nya bakal naik mungkin ke area 40 ribuan. Tapi action di saat tough market seperti ini akan menentukan sebenarnya. Next, ini kalau teman-teman mau screenshot boleh. Ini adalah unlock for August atau di bulan Agustus, unlock crypto khususnya ya lebih di altcoin sih rata-rata semuanya gitu ya. Yang signifikan apa? Yang signifikan mungkin itu ini Wormhole 33% teman-teman. Lalu Sandbox 9%, ada Sai 13%. Sisanya sih kalau misalnya 2%-an sedikit ada dampak, tapi minor lah itu. Kalau menurut saya ini masih normal lah kalau misalnya mereka ada unlock seperti ini. Jadi nggak akan terlalu diperhatikan. Biasanya lebih dari 10% aja yang teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat secara behavior atau sikap dari beberapa smart money juga, ini ada wallet teman-teman yang win rate-nya 100%. Ya, dia beli Ethereum. Dan dia baru aja beli lagi Ethereum, 4.000 Ethereum atau sekitar 12,5 juta dolar. Dan bisa dikatakan sebenarnya kalau dikata look on chain ya, this smart money bought and sold Ethereum 7 times gitu ya. Jadi dia beli dan jual Ethereum 7 kali dari 2022 sampai 2024. Win rate-nya dia tuh 100%. Ya. 100% win rate ini bukan berarti dia nggak pernah loss gitu ya. 100% win rate ini sebenarnya dia mungkin pernah loss, tapi buy-nya pada saat market lagi turun, buy on fear gitu ya. Nanti jualnya waktu greed, istilahnya seperti itu. Itu yang harus kita terapkan berkali-kali gitu ya. Jadi beli waktu market atau orang-orang lagi takut, sedangkan kita jual pada saat orang-orang lagi mulai greedy. Wah, market naik lagi, mulai cerah lah istilahnya gitu ya. Next up, nah ini kalau teman-teman tanya kapan catalyst market bisa naik lagi, kapan altcoin bisa naik lagi, mungkin ini bisa menjadi salah satu alasannya gitu ya. Itu adalah Changpeng Zhao. Kalau teman-teman tahu, dia adalah ex-CEO dari Binance dan release date-nya dia tuh akhir September, 29 September. Jadi bisa perhatikan aja gitu ya, karena dia kan lagi di penjara saat ini, lagi ditahan. Kenapa ditahan? Itu yang karena Binance ya, mungkin indikasi masuk ke money laundering, karena sebenarnya kalau seperti itu agak susah untuk di sort istilahnya gitu ya. Jadi dia ditahan 4 bulan ya, 4 bulan aja.
Dan dia akan dirilis 29 September. Dan ini mungkin akan menjadi katalis positif khususnya untuk BNB kalau menurut saya. Jadi bisa di save the date gitu ya. Next up itu, nah ini kita masuk ke altcoin sedikit ya teman-teman. Ini mulai dari Solana gitu ya. Ini ada news Solana, saya sempat share juga di community. Solana is dying gitu ya, katanya masih ada yang hold insider wallet. Ini dari FTX punya crash gitu ya. Tapi ternyata habis di fact check, habis dicek secara faktanya, sepertinya ini hanya FUD aja sih gitu ya. Ini hanya FUD aja. Katanya kalau misalnya FTX atau Alameda masih ada Solana, harusnya ini udah impossible atau udah nggak mungkin gitu ya. Karena bahkan kalau kata si Fabiano Sol gitu ya, last batch of FTX atau FTX Solana yang terakhir itu sudah masuk ke visi yang lain atau venture capital lain, itu di Pantera Capital. Jadi kemungkinan besar ini udah nggak ada. Lalu dia attach some source. Jadi kalau teman-teman mau coba cek, apalagi teman-teman hold Solana, bisa cek di sini lebih dalam lagi gitu. Tapi seharusnya ini hanya FUD aja gitu ya. Dan Solana ini sebenarnya menjadi salah satu kripto yang strong, itu yang kita sudah sempat bahas beberapa kali di video juga kan. Dan bahkan teman-teman bisa cek nih bedah Solana terbaru gitu ya. Saya akan rilis bedah kripto terbaru, kira-kira mau apa? Komen juga teman-teman. Nah, kita mungkin bahas nextnya ya. Yap, kalau untuk next sebenarnya melanjutkan ya sempat saya review bahwa Jupiter proposal untuk 30% burn itu udah mulai. Jadi ini harusnya menjadi dampak positif ke Jupiter juga. Jupiter ini menjadi salah satu top decentralized exchange di Solana, atau bisa dikatakan DEX aggregator. Jadi saya cukup bullish juga ke dalam mereka punya development dan lain-lain teman-teman. Jadi bisa diperhatikan karena ini quite big gitu, dimana mereka akan ada supply reduction. Dan foundernya Where Meow sendiri ini salah satu founder yang sangat-sangat down to earth juga sih. Jadi bisa diperhatikan. Next up itu ini adalah drawdown heat map teman-teman. Ini cukup menarik sih. Jadi kita coba bahas lebih dalam ya. Jadi ini adalah drawdown heat map dari beberapa altcoin, karena kita mau bahas altcoin juga ya teman-teman. Dan kita bisa lihat gitu ya, warnanya ini warna yang cukup penting. Dimana kalau warna biru nih artinya ini udah mengalami penurunan cukup drastis di bawah 75%. Ini kan minus 75 gitu ya. Kalau merah berarti ya mungkin baru sekitar 5% atau 10%. Dan kita bisa lihat saat ini sebenarnya yang top 5 gitu ya, let's say Bitcoin, Ethereum, Solana, ini di area ini, which is merah dan oranye dan kuning gitu. Mereka nggak terlalu mengalami penurunan yang terlalu signifikan. Mereka cukup strong juga dibandingkan dengan beberapa kripto lainnya di bawah yang technically masih warna biru. Let's say Axie Infinity nih, ini biru. Dari all time high berarti masih jauh sekali teman-teman. Ini adalah salah satu hal kenapa saat ini invest di altcoins itu very very crucial. Dimana kalau misalnya mau invest itu kita cari kripto yang memang developing dan price actionnya bagus juga gitu. Jadi dia mengalami penguatan gitu ya. Ini perbedaan yang cukup bisa kita lihat gitu ya. Perbedaannya dari let's say top 5 gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, kita sekarang bahas ke teknikal. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research semuanya, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Untuk Bitcoin saat ini sebenarnya tadi secara view masih sama sih gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah bahwa Bitcoin kelihatan tidak ada penguatan yang terlalu signifikan gitu ya. Sebenarnya ini saat ini kita retesting gitu ya. Ini kita retesting ke bawah ke area level supportnya, which is good ya. Di sini area supportnya sebelumnya. Tapi ini memang kita agak turun ke bawah nih. Kita udah sempat nyentuh angka 62.000. Yang sebenarnya kalau kita tarik garis seperti ini, ya kita di area level supportnya juga sih gitu ya. Di area level supportnya. Lalu kita bounce back up lagi, dan saat ini kita udah lagi di area resistance-nya juga. Ini kembali lagi, ini masih ada exponential moving average 20 dan 50 yang technically kalau kita tarik garis seperti ini ya akan menahan Bitcoin nih, pergerakan Bitcoin. Jadi kalau kita lihat kayak gini sebenarnya Bitcoin kemungkinan besar udah mulai ada short term downtrend. Ya, ini kalau kita lihat dari sini, ini seperti uptrend dari sini gitu ya, uptrend, boom 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 gitu ya. Nah, ini sepertinya udah mulai untuk downtrend. Gitu. Jadi kalau misalnya naik, let's say di sini, ini kemungkinan besar akan approaching lower high aja sih. Ya, bukan higher low, tapi lower high kemungkinan besar.
kecuali dia bisa break level 70.000 ya, lower high di sini. Lalu trennya masih cukup turun juga gitu. Ini yang saya perhatikan gitu ya. Let's say kemungkinan bisa rejections di dua level ini sih. Ya, level pertama itu adalah di level warna kuning. Box warna kuning itu area 66.800-an. Lalu juga di kisaran ini 65.000 sampai 66.000 lah. Menurut saya ini akan cukup ketahan di area resistance-nya juga, exponential moving average 50 gitu. Jadi sebenarnya lebih sabar, karena kita kalau secara objektif saya lihat juga Bitcoin belum ada penguatan, kecuali kita bisa break all time high, bukan all time high tapi local high kita di sini gitu ya, baru kita bisa break. Tapi kalau sebelum itu kemungkinan besar kita akan ada turun juga. Perlu di note juga teman-teman bahwa di bawah sini kita masih ada CME gap gitu. Jadi bisa jadi Bitcoin tuh turun terus, let's say untuk ketahan di area 60.000 baru mulai naik lagi gitu. Karena ini ada gap di sini. Gitu. Jadi ini keep an eye aja ya. Perhatikan aja. Jadi mungkin kira-kira ini aja untuk update market crypto saat ini. Semoga teman-teman menemukan video ini membantu. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.